nama saya Alia, saya berperan sebagai Dayang. Nama saya Sofia sebagai Dayang. Nama saya Nailana Nurdia Fadilisa sebagai Pramodawardhani. Nama saya Muhammad Alfian Pratama sebagai Samaratungga. Nama saya Alvan sebagai Bala Putra Dewa. Nama saya Noval Barisahyan sebagai Rakai Pakitan. Pada pertengahan abad ke-8 di Jawa bagian tengah, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Mataram kuno atau Medang. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di tengah-tengah pegunungan. Di bagian utara terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing, di sebelah barat Gunung Serayu, di sebelah timur Gunung Lawu, serta di selatan berdekatan dengan Samudra Hindia dan Pegunungan Seribu. Salah satu tokoh kerajaan Mataram kuno yang terkenal ialah Rakai Pikatan, seorang pangeran dari Wangsa Sanjaya, salah satu dinasti Hindu Siwa terbesar di Mataram kuno atau Medang. Rakai Pikatan adalah seorang pangeran yang berambisi untuk membangkitkan dinasti Sanjaya serta menyatukannya dengan dinasti Shailendra, dinasti Buddha terbesar penguasa kerajaan Medang, yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Samaratungga pada tahun 792 sampai 833 Masehi. Menjelang turun tahta, Samaratungga mengeluarkan suatu keputusan politik penting yang membuat ambisi Rakai Pikatan dapat berjalan mulus. Putuskan bahwa yang akan menjadi penerus pewaris tahtaku adalah anak pertamaku dari Permaisuri Pramodawardhani. Keputusan sang raja ini menuai penolakan dari anak lelakinya, Bala Putra Dewa, putra Samaratungga dari Dewi Tara, cucu dari Dharmasetu Raja Sriwijaya. Ampun Ayahanda, Ananda kira ada yang salah dengan keputusan Ayahanda. Di kerajaan manapun yang berhak menjadi pewaris tahta adalah anak laki-laki, bukan seorang perempuan, meskipun ia anak pertama raja. Menentang keputusanku Bala Putra Dewa. Ampun Ayah, Ananda tidak berani. Ananda hanya tidak puas dengan keinginan ayah. Pramodawardhani, yang sedari tadi hanya dia memperhatikan jalannya percakapan antara ayah dan sang adik, lalu bicara mengeluarkan isi hatinya. Ampun Paduka Ayahanda, bolehkah Ananda berbicara? Silakan putriku. Menurut pendapat Handa, keputusan Raja adalah mutlak, tidak dapat diganggu apapun. Sabdo Pandito Ratu, Raja tidak boleh ragu, harus tegas dalam mengambil keputusan dan tidak boleh menarik kata-katanya kembali. Khidmat hamba Ayahanda, perempuan pun mampu untuk menjadi raja. Apalagi hamba merasa berhak atas tahta sebagai anak pertama dari permaisuri. Dengan itu Bala Putra Dewa, aku tidak bisa menjilat ludahku sendiri. Perkataan Putri Pramodawardhani menimbulkan rasa tidak senang dan bibit kebencian muncul di hati Bala Putra Dewa. Ia menatap wajah sang putri dengan kesal, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Akan kurebut tahtamu suatu hari nanti, Pramodawardhani. Berita pengangkatan sang putri sebagai putri mahkota tersebar ke segala penjuru kerajaan Medang dan sampai ke telinga Rakai Pikatan. Ini adalah peluang untukku. Dengan menikahi putra Pramodawardhani, dinastiku akan bangkit kembali dan mendapatkan kedudukan yang seimbang dengan dinasti Shailendra. Untuk memuluskan tujuan politiknya, Rakai Pikatan berusaha mendekati Raja Samaratungga serta berusaha mengambil hati putri Pramodawardhani. Usahanya ini pun menuai hasil. Pada tahun 832 Masehi, Rakai Pikatan berhasil menikahi sang putri mahkota. Beberapa tahun kemudian, setelah pernikahan Putri Pramodawardhani dan Rakai Pikatan, Raja Samaratungga meninggal dunia. Kematian sang raja menimbulkan masalah serius, karena sang putra, Bala Putra Dewa, menuntut haknya atas tahta kerajaan Medang dan menantang perang kepada Pramodawardhani. Rakai Pikatan dan sang istri memutuskan untuk merespon tantangan tersebut. Menjelang pertempuran, Bala Putra Dewa membuat benteng pertahanan di perbukitan sebelah selatan Prambanan, yang dikenal sebagai Candi Boko. Dalam perang saudara ini,
Pramodawardhani yang dibantu oleh suaminya Rakai Pikatan akhirnya mampu mengalahkan dan mendesak Balaputra Dewa, sehingga ia lari ke Sumatera yang di kemudian hari Balaputra Dewa menjadi raja di Kedatuan Sriwijaya, mewarisi kerajaan dari kakeknya, Dharmasetu. Kerajaan Medang yang dipimpin oleh Pramodawardhani dan Rakai Pikatan yang berbeda agama berdampak positif terhadap toleransi beragama antara pemeluk Buddha dan Hindu di Jawa kala itu. Agama Buddha masih lebih dominan daripada agama Hindu pada dekade awal abad ke-7. Salah satu buktinya adalah Candi Borobudur, kompleks candi besar yang dibangun pada era Samaratungga yang diresmikan oleh Pramodawardhani pada tahun 824 Masehi. Pramodawardhani juga mengizinkan sang suami untuk merintis dibangunnya candi-candi Hindu di wilayah kerajaannya. Sebaliknya, Rakai Pikatan pun turut membantu pendirian candi-candi umat Buddha, termasuk di wilayah Pelaosan dekat Prambanan. Candi-candi Pelaosan yang diperuntukkan bagi pemeluk agama Buddha didirikan secara gotong royong oleh para penganut agama Buddha dengan orang-orang yang beragama Hindu. Sambu